Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 19 Agustus di hari Jumat, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang sekiranya layak diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat sendiri hari ini mengalami koreksi 0,2% ya teman-teman, dengan open di area 7198 dan close-nya di area 7172. Closing hari ini sekaligus juga menutup area gap ya teman-teman, karena kalau opennya 7198 pada hari yang sebelumnya di hari kemarin itu high-nya 7186. Artinya ada sedikit gap yang hari ini kemudian sudah langsung ditutup. Dan untuk area support masih sama teman-teman, support kuat di IHSG masih ada di area 7000. Jadi kalau 7172 hari ini closingnya lalu kemudian mengalami koreksi di area 7100 ataupun di area 7000 masih menjadi support yang cukup kuat untuk IHSG. Kalau jebol dari 7000 tentu akan mengalami koreksi-koreksi lanjutan dan ada kemungkinan juga menutup gap yang ada di bawah ya teman-teman, di area 6778 sampai area 6740. Untuk saat ini pergerakannya masih sangat baik ya teman-teman untuk IHSG. Setelah berhasil breakout dari inverted head and shoulders, IHSG melanjutkan kenaikannya dengan target resisten ke area 7260, dan kalau bisa breakout dari 7260 ada potensi membentuk double bottom, di mana target kenaikannya bisa jauh lebih tinggi daripada resisten ataupun all time high yang ada ya teman-teman, dimana all time high itu tercetak pada tanggal kurang lebih 11 April dengan area tertinggi di 7355. Jadi kalau bisa breakout dari resisten 7260 ada potensi untuk mengetes area all time high dari IHSG, dan kalau pergerakannya bagus maka bisa saja untuk melanjutkan kenaikan. Untuk hari ini total transaksi di IHSG ada 11 triliun ya teman-teman, 11,7 triliun, di mana asing masih terus belanja ya teman-teman. Di sini foreign buy 4 triliun, lalu foreign sell ada 3 triliun, jadi total masih surplus 949 miliar. Artinya walaupun IHSG koreksi tapi asing masih belanja ya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini berhasil breakout dari symmetrical triangle-nya dengan closing di area 1700. Untuk high-nya di 1720 yang juga merupakan area resisten ya teman-teman. Dan kondisi hari ini didukung dengan volume yang juga besar. Bisa kita lihat volumenya di bawah sini, yang artinya breakout hari ini cukup valid ya teman-teman. Kalau misalnya saham Pegas ini mengalami koreksi, ada potensi untuk menguji area support terdekat kurang lebih di area 1680 sampai 1660 ya teman-teman. Dan kalau ternyata 1660 gagal menahan penurunan dari saham Pegas, ada potensi untuk menguji lagi area 1650 sampai 1640. Untuk area support kuatnya masih kita gunakan area 1600 ya teman-teman, area yang sempat di breakdown karena Pegas sempat membentuk double top, tapi kemudian karena IHSG bergerak baik, saham Pegas akhirnya juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan untuk area resisten terdekat, saham Pegas akan menguji area kurang lebih di kisaran 1740, dan untuk target dari symmetrical triangle-nya kita akan ukur dari area low yang ada di sini kurang lebih sampai ke area atas yang ada di sini. Jadi perkiraan kenaikan kurang lebih bisa sampai area kenaikannya harusnya cukup jauh ya teman-teman. Ya bisa sampai area 2000-an kalau misalnya saham Pegas dapat melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum punya saham Pegas atau yang menunggu saham Pegas koreksi, silakan perhatikan area 1680, 1660. Atau kalau yang mau buy on breakout di resisten boleh.
Silahkan tunggu saham Pegas mengkonfirmasi closing di atas 1745 sehingga dapat melanjutkan kenaikan-kenaikan menuju resisten atau target berikutnya. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BRPT. BRPT hari ini ditutup mengalami koreksi sebesar 5,7%, berhasil kembali menyentuh area trendline yang sudah sempat di breakout dengan sangat bagus hingga menyentuh area high di kisaran 1065. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya BRPT adalah salah satu saham downtrend teman-teman, tapi beberapa waktu yang lalu dengan kenaikan yang signifikan, akhirnya BRPT berhasil breakout dari area trend lainnya dan mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa area trend line ini sebenarnya cukup kuat, di mana saham BRPT akhirnya bisa breakout. Dan posisi sekarang BRPT sedang mengetes area trend lainnya teman-teman. Untuk area support satunya sudah berhasil dijebol karena hari ini mengalami penurunan dengan volume, jadi kita akan tunggu di area support 2 di kisaran 890 sampai 860. Untuk teman-teman yang mau buy on support harus diperhatikan juga, kita harap ketika menyentuh area 890-an, volumenya sudah tidak terlalu besar, artinya volume sudah mengecil, karena bisa kita lihat bahwa volume hari ini cukup besar ya teman-teman. Untuk area support sendiri di 890 sebenarnya adalah area golden ratio. Kita akan coba tarik garis Fibonacci dari area low sampai area high. Jadi kalau misalnya turun ke area 890-860 artinya masih berada di area golden ratio 50% ya teman-teman. Artinya kekuatan dari trennya masih cukup bagus di area 50 ataupun di area 61,8 masih cukup bagus ya teman-teman. Tapi kalau kemudian saham BRPT mengalami penurunan lanjutan dan gagal mempertahankan area supportnya, maka bisa saja ini menjadi false break ya. Silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada di 890 sampai 860. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Breeze. Breeze hari ini mengalami kenaikan ya teman-teman. Setelah beberapa waktu mengalami penurunan, kita sempat nunggu di area 1500, tapi ternyata saham Breeze cukup kuat sehingga area low-nya tuh di 1515. Saham Breeze sendiri sudah kurang lebih 3 kali. Karena ini terlalu besar, kita pakai panah yang kecil. Sudah kurang lebih 3 kali atau 4 kali bahkan ngetes area 1515 ya teman-teman. Ini adalah yang pertama, lalu ini adalah yang kedua. Dan di sebelahnya adalah yang ketiga dan yang keempat berbarengan. Kemudian langsung mengalami kenaikan lanjutan kurang lebih sekitar 3%-an ya teman-teman, atau 4%. Dan untuk area resisten berikutnya di area 1630, dan kalau bisa breakout ada potensi mengkonfirmasi double bottom teman-teman. Dimana ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Jadi kalau yang gagal buy on support boleh coba dipantau area breakoutnya. Kalau bisa breakout dan closing di atas dari 1630, dikonfirmasi dengan volume yang juga besar, ada potensi untuk saham Breeze akan melanjutkan kenaikannya teman-teman. Perlu dilihat juga bahwa volume hari ini cukup besar, jadi bisa dikatakan ada potensi untuk saham Breeze melanjutkan kenaikannya. Dan kalau bisa breakout dari 1675, akan ada continuation pattern, di mana ini adalah left-nya, left shoulder, lalu ini adalah head-nya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Jadi ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders, di mana target kenaikannya akan jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau untuk area resisten terdekat 1630 ataupun area supportnya kalau misalnya saham Breeze mengalami koreksi di area 1590 sampai 1570.
Ada satu yang kurang. Untuk target dari double bottomnya kalau bisa breakout, kita akan ukur dari area low sampai area neckline, lalu kita copy paste. Kita letakkan di area breakoutnya, jadi ada potensi mengalami kenaikan kurang lebih ke area 1750. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham agro. Saham agro hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 2,67% ya teman-teman. Saham agro nasibnya sedikit berbeda dengan saham BRIS. Walaupun sama-sama mengalami kenaikan, tapi saham agro mengalami penurunan lanjutan dengan volume yang lumayan besar. Bisa kita lihat bahwa beberapa hari terakhir volumenya merah, dan di kurang lebih tanggal 16 ketika saham agro breakdown dari area supportnya, support yang ada di sini, itu didukung dengan volume yang besar ya teman-teman. Walaupun akhirnya tertahan di area support yang cukup kuat di kisaran area 735 sampai 700. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham agro, silahkan diperhatikan untuk area supportnya kurang lebih di 735 sampai 700. Kalau mau buy on breakout di area resisten, pastikan saham agro bisa closing di atas area 870. Karena bisa kita lihat bahwa di tanggal 1 Agustus, 29 Juli, 4 Agustus, bisa kita lihat di sini bahwa semuanya gagal breakout ya teman-teman. Sudah beberapa kali breakout, tapi sayangnya closingnya kembali di bawah dari 870. Jadi silakan diperhatikan baik area support 735 sampai 700 ataupun area on breakoutnya di 870. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah JAPFA. Pada hari kemarin saham ayam-ayaman bergerak sangat baik, didukung dengan volume yang juga besar teman-teman. Walaupun kita bisa lihat secara tren besar bahwa saham JAPFA ini sebenarnya masih downtrend ya teman-teman. Bisa kita lihat dari chart yang ada, masih downtrend secara umum. Walaupun ada potensi untuk mulai memasuki masa uptrendnya. Kita akan coba tarik garis dari area swing high yang ada di sini, lalu kita hubungkan. Ya, secara trend line memang udah berhasil breakout dengan volume. Jadi volume yang ditunjukkan pada hari kemarin, volume yang sangat besar, bahkan lebih besar dari volume beberapa waktu terakhir. Jadi ini menjadi sebuah tanda yang positif bagi saham JAPFA. Untuk area support terdekat dari saham JAPFA, kita akan lihat support terdekat saham JAPFA kurang lebih ada di area 1560 sampai area 1540 ya teman-teman. Saham JAPFA sendiri sebenarnya saat ini sudah berhasil membentuk area symmetrical triangle, di mana targetnya kita akan coba ukur dari area low sampai kepada area high yang ada di sini. Lalu kita copy paste dan kita letakkan di area breakoutnya. Jadi sebenarnya saham JAPFA ini ada potensi melakukan penguatan sampai area kisaran 1700-an ya teman-teman. Dan kalau misalnya bisa menyelesaikan target sampai area 1760, maka saham JAPFA bisa memiliki pola lanjutan yaitu rounding bottom. Untuk support terdekat silahkan gunakan area 1560 sampai 1540 ataupun area support 2-nya kurang lebih di area 1490. Kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, maka saham JAPFA layak untuk diperhatikan jika mengalami koreksi. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya JAPFA, yaitu Cepin. Saham Cepin hari ini ditutup koreksi 0,42%. Area 6000 masih menjadi area momok bagi saham Cepin. Kenapa disebut area momok bagi saham Cepin? Karena setiap menyentuh area 6000, saham Cepin mengalami koreksi ya teman-teman, dan tidak berhasil breakout dari area tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa area 6000 ini resisten yang sangat kuat ya teman-teman. Untuk area support terdekat dari saham Cepin, silahkan gunakan area di kisaran
5.800, ataupun kalau mau nunggu di bawahnya lagi kurang lebih gunakan area di 5.525 ya teman-teman, dimana area ini sudah kurang lebih 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali dites berhasil menahan penurunan dari saham Cepin, jadi area 5.525, ataupun bisa dibuletin di area 5.500, mampu menahan penurunan dari saham Cepin. Dan kalau bisa breakout dari area 6.000, tentu resisten berikutnya akan menguji area 6.525. Tetapi kita harus menunggu dulu apakah 6.000 ini berhasil di breakout, karena sudah berkali-kali dites tapi ternyata masih gagal breakout. Silahkan dipantau di area support terdekat dari saham Cepin di 5.800 ataupun 5.525. Jadi total pada kesempatan hari ini kita udah bahas IHSG dan kurang lebih ada 6 saham, dari saham Pegas, BRPT, BRIS, Agro, Japfa, dan Cepin. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa ulang, kalau ternyata tidak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih juga teman-teman yang udah mensupport channel ini. Jangan lupa juga untuk support akun Instagram baru saya, di mana namanya ada di video ini dan juga linknya ada di deskripsi. Atau kalau teman-teman mau cari, boleh cari di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.